Saya Nisa. Saya Cantika Pitar. Saya Ranisa Putri. Kami akan menjelaskan tentang audit teknik dalam perbankan syariah. Saya akan menjelaskan audit teknik dalam perbankan. A. Pengertian audit teknik dalam perbankan. Audit teknik dalam perbankan adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal untuk mengevaluasi efektivitas, kendaraan, dan kepatuhan suatu lembaga keuangan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Audit teknik dalam perbankan mencakup berbagai aspek seperti pengelola risiko, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi operasional, dan keamanan informasi. Dengan melakukan audit teknik dalam perbankan, lembaga keuangan dapat memastikan bahwa operasional mereka berjalan efisien, risiko terkelola dengan baik, dan mematuhi semua regulasi yang berlaku. Audit teknik juga membantu meningkatkan transparansi dan kepercayaan dari para pemegang saham dan nasabah terhadap bank tersebut. Yang B. Teknik audit dalam perbankan. A. To compare atau memperbandingkan, yaitu teknik pemeriksaan dengan meneliti dua hal secara berbarengan dan memperhatikan persamaan dan perbedaan antara dua hal tersebut. Dalam praktik, teknik ini dapat berbentuk aneka ragam antara lain. Yang pertama, memperbandingkan pos-pos biaya, pos-pos pendapatan pada suatu tahun dengan tahun sebelumnya. Dari perbandingan ini akan diperoleh kewajaran dari data tahun yang diperiksa. Yang kedua, membandingkan suatu pos-pos biaya pendapatan antara suatu periode. Berikutnya bagaimana perkembangan. Apabila angka-angka pos rekening tersebut menunjukkan yang konstan, misalnya pada biaya pada personil, biaya formulir kerja, jelas dapat disimpulkan terdapat transaksi-transaksi yang ditunda pembukuannya. Tetapi kalau semakin kecil, tentu ada kejanggalan yang perlu diselidiki lebih lanjut. Yang ketiga, membandingkan suatu pos beberapa pos dengan bank lain, misalnya jumlah kredit yang direalisir pada bank lain dan bunga yang dihasilkan, kemudian dibandingkan dengan bank yang diperiksa. Ternyata terjadi perbedaan yang material antara proporsi jumlah debitur dan bunga tertentu. Dalam hal ini ada sesuatu yang tidak beres. Yang keempat, membandingkan antara suatu dokumen pembayaran atau voucher pembayaran dengan kwitansi yang dilampirkan, apakah terdapat kesamaan jumlahnya. 5. Membandingkan suatu prosedur kerja untuk kegiatan bank tertentu yang menyangkut nasabah tertentu dengan nasabah lainnya, misalnya antara debitur A dan debitur B. Sektor usaha sama jenis usaha sama jumlah kredit sepadan pula jumlah, namun kenapa suku bunga berlainan? Hal ini perlu pula mendapatkan perhatian. Apakah ada hal-hal yang negatif dalam pose-pose pengajuan, penanganan, permohonan, pemutusan pemberian kredit tersebut? Yang B. Forcing yaitu memeriksa sahnya suatu transaksi dengan meneliti dokumen dasar yang dipakai untuk mencatat dan menyongkong transaksi yang bersangkutan. Adapun maksud daripada forcing ada antara lain: yang pertama, untuk mengetahui apakah dokumen yang digunakan tersebut sah dan adil. Yang dua, bahwa transaksi yang sedang diperiksa tersebut adalah untuk kepentingan bank yang bersangkutan. Yang tiga, bahwa transaksi tersebut adalah suatu dengan sifat dan kegiatan bank
yang bersangkutan. Yang 4, bahwa proses transaksi tersebut telah dilakukan sebagaimana mestinya dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berhak dan spesimen tanda tangan tersebut benar. Yang 5, bahwa angka-angka penjumlahan, perkalian, pengurangan, pemakaian tanggal, nama-nama pihak, nomor rekening dan lainnya yang tertera dalam dokumen tersebut telah benar. Teknik pemeriksaan yang berupa posing ini sangat penting artinya bagi bank auditor karena satu, sebagai dasar bank beroperasi atas dasar dokumen-dokumen. Yang 2, manipulasi yang paling membahayakan dalam kegiatan perbankan adalah pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, pemalsuan kode-kode rahasia. Oleh karena itu, bank auditor juga dituntut kemampuannya yang tinggi dalam mengidentifikasi berbagai formulir kerja tanda tangan atau memeriksa spesimen maupun resik kode-kode transaksi yang lazim dipakai oleh bank yang sedang diperiksanya. Apabila diperlukan, dapat pula diperlengkapi dengan alat optik, alat elektronik untuk mendeteksi dokumen palsu ataupun berbagai bahan-bahan kimiawi untuk memeriksa keaslian dokumen. Yang diperiksa auditor harus pula mempunyai kemahiran menggunakan alat tersebut. Sekian dilanjutkan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari rekan saya. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu reconciliation, yaitu mencari atau menentukan perbedaan-perbedaan yang terdapat antara dua hal dan mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan tersebut. Di dalam kegiatan perbankan, teknik rekonsiliasi ini digunakan untuk meneliti perbedaan-perbedaan yang ada di antara saldo-saldo rekening, koran yang diterima bank maupun rekening-rekening koran yang dipelihara oleh bank yang bersangkutan. Antara lain, yang pertama, rekonsiliasi antara rekening koran seorang nasabah dengan bank. Dalam rekonsiliasi di sini, yang aktif biasanya nasabah bank. Yang kedua, rekonsiliasi antara rekening koran bank yang bersangkutan koresponden yang diterimanya. Yang ketiga, rekonsiliasi antara rekening koran antar kantor dari bank yang sama. Poin yang keempat yaitu konfirmasi, yaitu mencari bukti kebenaran dari pihak lain. Konfirmasi ini dalam praktek ada dua bentuk. Yang pertama, bentuk positif, di mana nasabah diminta menjawab apakah dia setuju dengan informasi yang diberikan. Yang kedua yaitu bentuk negatif, di mana nasabah diminta untuk menjawab jika tidak setuju dengan informasi yang diberikan. Namun, dalam berbagai kondisi dan situasi, kedua bentuk konfirmasi tersebut dapat dikombinasikan. Ditinjau dari sudut lain, konfirmasi atau pengiriman bilet baki juga penting ditinjau dari segi hukum untuk menetapkan saldo-saldo baki meneliti rekening nasabah yang dipelihara dari bank yang bersangkutan. Apakah telah benar jumlahnya? Selanjutnya, poin yang kelima yaitu to analysis atau analisa, yaitu memecah-mecah suatu informasi ke dalam bagian-bagiannya dan mencari hubungan yang ada antara bagian-bagian tersebut untuk kemudian diambil kesimpulannya. Kegiatan analisa ini dapat dilakukan secara sederhana untuk menilai kewajaran. Sebagai contoh, pos biaya personal diperinci. Komponen-komponen biaya personal itu apa saja, dan kemudian dibandingkan dengan jumlah personel dan standar gaji yang ada. Lalu diambil kesimpulan apakah wajar atau tidak. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi nomor 6, footing dan cross-footing, yaitu pemeriksaan kebenaran hasil penjumlahan masing-masing jalur secara vertikal untuk mengetahui apakah penjumlahan ini sama dengan penjumlahan secara horizontal. Di dalam kegiatan perbankan banyak dihadapkan pada angka-angka yang akan membentuk deretan ke bawah atau ke samping yang cukup panjang.
untuk mengadakan balance daripada saldo-saldo transaksi dan posisi berbagai posisi keuangan harus dibandingkan satu perincian dengan satu perincian yang lain sebagai sarana internal kontrol. Bank auditor berkepentingan mengecek kembali apakah penjumlahan-penjumlahan yang dilakukan baik secara vertikal maupun secara horizontal tersebut memang telah benar-benar penjumlahannya. Jangan sampai deretan-deretan angka dijadikan tempat penyembunyian kecurangan. Materi nomor 7 yaitu checking. Checking yaitu meneliti suatu yang telah dilakukan oleh pihak manajemen bank apakah telah dilakukan dengan betul. Misalnya, pada bank auditor ingin mengetahui apakah pengikatan barang-barang jaminan telah dilaksanakan dengan benar, maka bank auditor dapat meminta map-map jaminan, pengkreditan, dan meneliti satu-satu pelaksanaan pengikatan. Apakah pengikatan telah dilakukan dengan benar atau masih ada berbagai kekurangan. Materi nomor 8 yaitu inspection, yaitu meneliti kebenaran suatu secara fisik, apakah telah sesuai dengan yang dilaporkan. Selain itu, tujuan lain dari inspeksi yaitu melihat secara langsung keadaan dan kondisi suatu kegiatan bank dan mengadakan wawancara atau diskusi dengan para pelaksananya tentang seluruh aktivitas yang dikelolanya, kesulitan-kesulitan, problematika, pengamanan, dan penjagaannya. Kegiatan inspeksi ini dapat dilakukan secara rutin maupun secara mendadak apabila diperkirakan terdapat tindakan kecurangan atau penyimpangan pada salah satu kegiatan pada bank yang bersangkutan. Agar pelaksanaan inspeksi ini dapat berhasil dengan baik, maka sebelumnya bank auditor harus mempersiapkan data-data yang dibandingkan dengan kegiatan fisik secara lengkap dan paham akan problematika yang ada. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu poin 9, verification, yaitu pemeriksaan kembali mengenai kebenaran perhitungan-perhitungan seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan seterusnya. Verifikasi ini merupakan teknik memeriksa yang penting bagi bank auditor karena kegiatan-kegiatan perbank banyak melalui proses atrimatik ini, misalnya perhitungan bunga, perhitungan komisi, dan lain-lain. Perlu diadakan verifikasi guna menghindarkan tindak manipulasi atau kesalahan perhitungan oleh para pelaksana. Poin 10, do rest, yaitu memeriksa suatu kebenaran transaksi dengan mengikuti suatu bukti dengan memeriksa tahapan sebelumnya atau tahapan sesudahnya. Contoh saldo rekening koran nasabahnya, maka ia dapat memeriksa bukti setoran tunai, bukti-bukti pembayaran cek, biljet giro, dan pembaharan lainnya. Trace dan rest ini cocok digunakan untuk memeriksa suatu data keuangan yang timbul dari berbagai tahapan transaksi sebelumnya atau juga dengan membandingkan dengan tahapan-tahapan sesudahnya. Poin 11, to scan, to scrutinize, yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara lengkap dan teliti untuk melihat apakah ada keganjilan, penyimpangan-penyimpangan, dan biasanya digunakan pada bentuk pemeriksaan yang ditujukan untuk mendapatkan suatu gambaran umum. 12, sampling atau testing, yaitu memeriksa bagian-bagian tertentu dari suatu himpunan yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan atas himpunan tersebut. Bank auditor banyak berkepentingan terhadap teknik sampling ini karena terbatasan waktu dan tenaga serta biaya apabila harus mengadakan pemeriksaan atas seluruh
populasi yang ada, dan melaksanakan sampling ini dapat ditempuh melalui statistikal atau melalui judgment sampling. Di dalam judgment sampling, jumlah besarnya sampel yang akan diambil atas dasar pertimbangan subjektif dari bank auditor itu sendiri. Kecakapan dan pengalaman antara bank auditor yang satu dengan yang lain tertentu akan berbeda, maka mungkin akan timbul biasa dalam kesimpulan yang akan diambil. Untuk menyempurnakan judgment sampling ini, dikembangkanlah statistical sampling. Dalam statistical sampling ini, risiko kesalahan pengambilan kesimpulan dapat diukur sehingga bank auditor akan dapat mengukur terlebih dahulu berapa besar sampling risk yang akan diambilnya. Poin 13 bertanya, yaitu melakukan teknik bertanya kepada pegawai atau seorang yang melaksanakan suatu transaksi. 14 mengakulkasi atau menghitung, yaitu melakukan perhitungan sendiri terhadap suatu perhitungan yang dilakukan audite untuk dibandingkan apakah sudah benar atau salah. Mungkin sekian penampilan presentasi kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.